Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Sajia. Saya dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah, STI Darul Pala dengan nomor NIM 2504023. Di sini saya akan memenuhi tugas UTS dengan mata kuliah ICT yang diampu oleh Bapak Aminuddin ME. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu e-commerce. Em, Manfaat, dan jenis-jenisnya. Baik, pengertian e-commerce di sini, e-commerce adalah seluruh aktivitas bisnis digital yang meliputi pembelian, penjualan, promosi, pembayaran, pertukaran informasi, dan distribusi produk atau layanan melalui internet. E-commerce melibatkan berbagai pihak seperti bisnis, pelanggan, organisasi, bahkan pemerintah. E-commerce juga adalah salah satu cara memanfaatkan teknologi internet untuk meningkatkan efisiensi, kemudahan, dan jangkauan transaksi. Artinya, semua proses seperti pembelian, penjualan, promosi, pertukaran informasi dan lainnya hingga distribusi produk atau layanan dilakukan secara online. Selain itu, e-commerce juga melibatkan banyak pihak, tidak hanya penjual dan pembeli, tetapi juga perusahaan, organisasi, bahkan pemerintah yang menggunakan internet untuk menjalankan transaksi atau layanan tertentu. Ini adalah salah satu cara untuk memanfaatkan teknologi internet agar kegiatan bisnis bisa lebih efisien, lebih mudah, dan memiliki jangkauan yang lebih luas. Selanjutnya, manfaat e-commerce di sini ada 5. Yang pertama, meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya operasional. Nah, e-commerce membantu meningkatkan efisiensi karena semua proses bisnis bisa dilakukan lebih cepat dan otomatis, mulai dari pemesanan sampai pembayaran. Selain itu, e-commerce juga mengurangi biaya operasional karena tidak perlu sewa toko, tidak butuh banyak tenaga kerja, dan promosi bisa dilakukan secara digital yang lebih murah. Jadi, e-commerce mampu membuat bisnis lebih hemat waktu dan biaya. Kemudian yang kedua, memperluas jangkauan pasar. E-commerce memperluas jangkauan pasar karena produk dapat dijual ke berbagai daerah tanpa batas lokasi. Dengan internet, bisnis bisa menjangkau lebih banyak pelanggan tanpa harus membuka toko fisik dan banyak tempat. Yang ketiga yakni mempercepat proses transaksi. Nah, e-commerce di sini mempercepat transaksi karena pemesanan dan pembayaran bisa dilakukan langsung secara online dan dalam hitungan detik. Kemudian yang ketiga, keempat, meningkatkan kepuasan pelanggan. E-commerce meningkatkan kepuasan pelanggan karena belanja lebih mudah, lebih cepat, dan praktis tanpa harus datang ke tokonya. Yang terakhir adalah mendukung pengambilan keputusan dengan data. Nah, e-commerce mendukung pengambilan keputusan dengan data karena setiap aktivitas pelanggan tercatat sebagai data, seperti produk yang sering dilihat, pola pembelian, hingga waktu transaksi. Data ini membantu menentukan bisnis, menganalisis kebutuhan pelanggan, dan menentukan strategi yang lebih tepat. Seperti produk apa yang harus dipromosikan atau stok yang perlu ditambah. Nah, itu kelima manfaat e-commerce. Yang pertama, meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya operasional. Yang kedua, memperluas jangkauan pasar. Yang ketiga, mempercepat proses transaksi. Yang keempat, meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang kelima, mendukung pengambilan keputusan dengan data. Selanjutnya di sini ada 6 jenis-jenis e-commerce. Yang pertama B2C, business to consumer. Yang kedua B2B, business to business. Yang ketiga C2C, consumer to consumer. Yang keempat C2B, consumer to business. Yang kelima B2G, business to government. Yang keenam G2C, government to citizen. Langsung saja yang pertama ada B2C, business to consumer. B2C adalah model transaksi antara perusahaan bisnis dengan konsumen akhir melalui platform digital. Dalam e-commerce B2C, perusahaan menawarkan produk atau layanan secara langsung kepada pengguna akhir melalui website, aplikasi, atau marketplace. Yang kedua, B2B, business to business.
B2B adalah model transaksi antara perusahaan dengan perusahaan, di mana satu perusahaan menjual produk, layanan, atau bahan baku kepada perusahaan lain. Transaksi ini biasanya berlibatkan kerjasama jangka panjang, volume besar, dan proses negosiasi lebih kompleks dibandingkan e-commerce B2C. Selanjutnya ada C2C, consumer to consumer. C2C adalah model transaksi antara individu, di mana seorang konsumen menjual barang atau jasa langsung kepada konsumen lainnya melalui platform digital. Model ini memanfaatkan situs atau aplikasi perantara sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli. Kemudian yang keempat ada C2B, Consumer to Business. C2B adalah model transaksi di mana individu menawarkan produk, layanan, atau kontribusi kepada perusahaan. Dalam model ini, posisi tradisional bisnis konsumen dibalik. Konsumenlah yang memberikan nilai, sedangkan perusahaan menjadi penerima manfaat. Langsung saja nomor yang kelima B2G, Business to Government. B2G adalah model e-commerce di mana perusahaan menyediakan produk, layanan, atau solusi digital kepada pemerintah melalui sistem elektronik. Model ini banyak dibahas dalam jurnal manajemen publik dan studi e-government karena berkaitan dengan pengadaan barang atau jasa pemerintah yang dilakukan secara online. Yang terakhir ada G2C, Government to Citizen. Eh, G2C adalah model e-commerce atau layanan digital di mana pemerintah menyediakan layanan, informasi, atau transaksi elektronik kepada masyarakat. Model ini merupakan bagian penting dari pengembangan e-government dan sering dibahas dalam jurnal administrasi publik, teknologi informasi, serta kebijakan digital. Nah, itulah keenam jenis-jenis e-commerce. Ada B2C, B2B, C2C, C2B, B2G, G2C. Terakhir kesimpulan. Nah, berdasarkan berbagai sumber jurnal, e-commerce adalah sistem perdagangan digital yang memanfaatkan teknologi internet untuk melakukan transaksi komersial secara cepat, murah, dan efisien. Penelitian juga menegaskan bahwa e-commerce memberikan manfaat besar seperti efisien biaya, perluasan pasar, dan kepuasan konsumen. Jenis-jenis e-commerce pun beragam, mulai dari B2C hingga G2C, sesuai struktur interaksi para pelakunya. Slide terakhir yaitu referensi. Nah, kalian jika ingin lebih lebih detail, boleh kalian cari referensinya. Saya sudah cantumkan. Baik, terima kasih. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.